Selamat siang Ibu, Bapak, dosen, dan guru PAMOK. Perkenalkan, saya Yasinta Pemba, nomor induk mahasiswa 219032495040, bidang studi keperawatan, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, bertempat di SMK Katolik Muktiaca, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Pembelajaran hari ini adalah pertemuan kedua untuk materi pokok komunikasi terapeutik dengan submateri, sikap, teknik, dan tahap-tahap komunikasi terapeutik. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Mari kita awali kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini dengan doa. Ibu minta kesediaan dari Ayu Nizo untuk memimpin kita di dalam doa. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, ya Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari tadi malam hingga pagi ini. Sekarang kami mau mengikuti kegiatan pembelajaran kami hari ini. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya apa yang diberikan oleh Ibu kami bisa kami mengerti. Nama yang kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Yesus. Amin. Baik, terima kasih Ayu sudah memimpin kita di dalam doa. Silakan duduk semuanya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu akan mengecek hadiran kalian pada hari ini. Benedikta Daro, Yohaniska. Oke, Anda semua hadir hari ini. Masing-masing kalau lihat di bawah kolong meja, di bawah kolong kursinya, kalau ada sampah tolong diangkat. Kemudian kursi meja yang masih belum rapi tolong dirapikan. Ya. Oke. Hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran komunikasi keperawatan. Ada yang masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Ya, silakan Patricia. Berdasarkan materi sebelumnya yang telah kita pelajari adalah tentang definisi komunikasi terapeutik, tujuan komunikasi terapeutik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi terapeutik. Ada yang masih ingat apa itu komunikasi terapeutik? Ya, Kak Ina silakan. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang ditujukan untuk menyembuhkan pasien. Ya, oke. Bagaimana dengan materi pembelajaran kita pada hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang komunikasi terapeutik yang ada hubungannya dengan gambar yang Ibu tayangkan di LCD ini. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan tentang gambar ini? Oke, Chelsea silakan. Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa seorang perawat sedang berkomunikasi dengan pasien
di mana mereka saling bertatap muka dan berteman. Jadi materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang sikap, teknik, dan tahap-tahap dalam komunikasi terapeutik. Kalian perlu mempelajari materi tentang sikap, teknik, dan tahap-tahap komunikasi terapeutik karena ketika nanti kalian bertugas sebagai seorang asisten perawat, kalian akan merawat pasien kalian. Saat merawat pasien itu kalian harus menggunakan sikap terapeutik. Kemudian pasien kalian itu berasal dari berbagai macam latar belakang dengan berbagai macam karakteristik. Oleh karena itu, untuk melakukan pendekatan terhadap pasien kalian harus menggunakan teknik-teknik komunikasi terapeutik. Dan yang ketiga, kenapa perlu mempelajari tentang tahap-tahap komunikasi terapeutik? Karena tahap-tahap ini yang akan membantu kalian ketika nanti memberikan layanan asuhan kepada pasien. Kompetensi dasar kita pada hari ini ada 2. Kompetensi dasar pengetahuannya menerapkan komunikasi terapeutik, dan kompetensi dasar keterampilannya adalah melakukan komunikasi terapeutik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran PBL dengan beberapa metode pembelajaran, maka diharapkan peserta didik dapat memadukan sikap dan teknik komunikasi terapeutik dengan cermat. Yang kedua, peserta didik dapat merinci tahap-tahap komunikasi terapeutik dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat merancang komunikasi terapeutik dalam pemberian layanan keperawatan dengan tepat. Dan yang keempat, peserta didik dapat mendemonstrasikan rancangan komunikasi terapeutik dalam pemberian layanan keperawatan dengan percaya diri. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian model pembelajaran kita adalah model pembelajaran problem based learning. Metode pembelajaran kita pada hari ini ada ceramah, ada tanya jawab, ada kerja kelompok, kemudian juga ada dalam bentuk penugasan. Di akhir dari kegiatan pembelajaran ini akan ada evaluasi untuk mengecek pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Ibu berikan pada hari ini. Dan untuk kalian yang selama proses pembelajaran yang ini aktif akan mendapatkan nilai lebih dari I. Semuanya sudah mengerti? Sudah. Oke, baik. Oke, selanjutnya Ibu minta kalian untuk memperhatikan gambar dan kasus berikut ini. Dari kasus yang telah Ibu tampilkan tadi, Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Apa yang perlu kalian lakukan sebelum dan selama berinteraksi dengan pasien sebagai bentuk komunikasi terapeutik? Ada yang bisa membantu Ibu? Oke, Leonarda, silakan Nona. Yang sebelum itu seperti mempersiapkan diri, persiapan alat, dan persiapan materi. Kalau selama berinteraksi dengan pasien, kira-kira apa yang perlu kita lakukan sebagai bentuk dari komunikasi terapeutik? Oke, Mas Tika. Selama komunikasi terapeutik dengan pasien, kita harus melakukan interaksi terhadap pasien, melakukan orientasi atau perkenalan, mempertahankan kontak mata, memperlihatkan sikap terbuka terhadap pasien. Baik, selanjutnya untuk membantu kalian lebih memahami materi kita pada hari ini tentang sikap, teknik, dan tahap-tahap komunikasi terapeutik, kalian akan bekerja di dalam kelompok. Oleh karena itu, Ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ya. Oke. Selanjutnya, Ibu akan bagikan data PD kepada kalian ya. Untuk kelompok 2. Semua kelompok sudah mendapatkan data PD dan tahan aja? Sudah. Ya, data PD nanti akan kalian kerjakan setelah kalian melakukan pengamatan video. Sekarang Ibu minta kalian untuk menyiapkan alat tulis sehingga kalian bisa mencatat materi-materi yang ada di dalam video maupun materi-materi yang akan Ibu jelaskan. Nah, bagaimana sikap kita ketika melakukan komunikasi terapeutik? Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ada sikap yang pertama, ya, posisi berhadapan. Ya, sikap apa? Posisi berhadapan. Jadi posisi berhadapan. Saat kita berkomunikasi dengan pasien kita, posisinya itu adalah harus saling
berhadapan. Kita tidak boleh membelakangi atau menghubungi pasien kita ketika kita sedang berkomunikasi. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, posisi yang kedua adalah mempertahankan kontak mata. Ya, mempertahankan kontak mata. Jadi, ketika berkomunikasi dengan pasien Anda, pertahankan kontak mata. Artinya, mata kita ini harus bertemu dengan mata dari pasien. Ya, mata kita ini harus bertemu dengan mata pasien. Oleh karena itu, teman-teman yang sekarang ini sedang belajar untuk menjadi seorang asisten perawat atau nanti menjadi seorang tenaga kesehatan, mulai dari sekarang ketika berkomunikasi dengan siapapun, coba mulai berani menatap mata dari lawan bicara Anda. Ya, kalau kita menatap mata lawan bicara kita, ada kontak mata, artinya apa? Kita menghargai dia. Ya, selain menghargai, kita menunjukkan sikap bahwa kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Sikap yang ketiga adalah kita membuka ke arah klien, ya, ke arah klien kita. Jadi kalau kita sedang melakukan suatu tindakan atau kita berkomunikasi dengan pasien, posisi tubuh kita adalah sedikit membungkuk ke arah pasien. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan sikap kita untuk apa? Mau mendengarkan apa yang dikomunikasikan oleh pasien kita. Sikap komunikasi terapeutik yang keempat, Memperlihatkan sikap terbuka. iya, memperlihatkan sikap terbuka. Ya, Ibu seperti apa sikap terbuka itu? Ya, seperti apa sikap terbuka? Sikap terbuka itu ketika kita berkomunikasi dengan pasien kita, ya, ketika berkomunikasi dengan pasien, kita tidak boleh melipat tangan, ya, melipat tangan ataupun menyilangkan kaki kita, ya, tidak boleh melipat tangan dan tidak boleh menyilangkan kaki. Kenapa? Itu menunjukkan adalah kita menunjukkan sikap apa? Tertutup. Ya, jadi kalau kita berkomunikasi dengan pasien, tangan tidak boleh dibuka, kaki kita juga tidak boleh disilang. Karena kalau terlihat seperti itu berarti kita menutup kemungkinan untuk bisa berkomunikasi dengan orang. Itu langsung terlihat. Oh, orang ini dia sepertinya tidak suka kita berkomunikasi. Kenapa? Karena posisinya dia melekat tangan ataupun menyilangkan kaki. Dan ini sikap yang terakhir. Ketika berkomunikasi kita harus relax. Ya, berkomunikasi itu relax. Jangan ada beban. Ya, apa yang ada pada kita itu yang kita sampaikan, itu yang kita utarakan kepada lawan bicara. Ya, bersikap rileks atau bersikap santai ketika berkomunikasi. Selanjutnya tentang teknik komunikasi terapeutik. Apa saja teknik-teknik dalam komunikasi terapeutik? Ya, banyak sekali teknik komunikasi terapeutik. Teknik ini kita gunakan sesuai dengan karakteristik daripada pasien kita. Jadi bisa teknik ini kita gunakan pada pasien yang sama ataupun bisa digunakan pada pasien yang berbeda, tergantung dengan karakteristik pasien dan kondisi dari pasien kita. Oke, dari kesekian banyak teknik ini bisa kita gunakan secara bersamaan ketika berkomunikasi dengan pasien. Bisa juga kita memilih teknik mana yang mau kita gunakan. Teknik mendengarkan, artinya ketika pasien berbicara kita mendengarkan pasien. Kalau teknik menunjukkan penerimaan, ketika kita sedang berkomunikasi dengan pasien, pasien bicara, kemudian kita mengangguk-anggukkan kepala, itu juga bentuk dari teknik penerimaan. Kemudian teknik menawarkan diri. Ya, menawarkan diri itu misalnya begini, Anda lihat pasien Anda sedang duduk sendirian, kemudian Anda mendekati pasien Anda, kemudian menawarkan, apakah bisa saya temani ibu untuk duduk di sini sambil kita ngobrol? Nah, itu bisa juga untuk teknik menawarkan diri. Kemudian ada teknik menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Ya, itu misalnya pasien datang, kemudian kita menanyakan kepada pasien, Bapak atau Ibu hari ini datang ada keluhan apa? Kemudian dia nanti jawab, oh saya merasa sakit kepala, betul. Nanti kita tanya terus, sakit kepalanya sejak kapan? Sudah minum obat atau belum? Itu namanya teknik menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Ada tekniknya namanya teknik diam. Ya, diam. Artinya ketika berkomunikasi kita bisa diam.
sepanjang pasien kita sedang berbicara. Ada teknik mengulang, kemudian teknik memberikan kesempatan klien untuk memulai pembicaraan. Silakan Ibu, apa yang mau disampaikan? Ada keluhan apa? Kita memberikan kesempatan kepada pasien untuk memulai pembicaraan. Selanjutnya ada teknik memfokuskan saat berkomunikasi, ya, supaya pembicaraan kita tidak kemana-mana. Ya, kita harus memfokuskan pasien kita untuk tetap berbicara sesuai dengan tujuan yang sudah kita sepakati. Kemudian ada teknik mengarahkan, teknik klarifikasi, ada teknik melakukan pengamatan. Ya, misalnya kita lihat pasien kita, kok dia datang jalannya pincang-pincang. Bisa Anda tanyakan, kenapa jalannya seperti itu? Kakinya sakit atau apa? Itu bisa. Artinya dari hasil pengamatan kita bisa menyampaikan itu kepada pasien. Itu namanya adalah teknik melakukan pengamatan. Kemudian teknik memberi informasi. Misalnya Anda mau menyampaikan informasi kepada pasien. Contohnya informasinya misalnya memberikan pendidikan kesehatan dong. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar, bagaimana cara menggunakan masker, itu dinamakan teknik memberi informasi. Kemudian teknik memberikan penghargaan. Memberikan penghargaan di sini bukan berarti kita kasih uang ke pasien, kita kasih piala ke pasien, kasih medali ke pasien, bukan. Ketika kita melihat pasien dengan kondisi yang baik, pasien hari ini dia lebih ceria wajahnya, ya dia lebih banyak tersenyum. Nah, kita, aduh Ibu, cantik sekali pagi ini, wajahnya kelihatan lebih segar. Nah, itu namanya kita memberikan penghargaan. Artinya membangkitkan motivasi dari pasien. Dan yang terakhir adalah menganjurkan pasien untuk meneruskan pembicaraan. Ketika pasien sedang berbicara, kemudian kita bilang silakan Ibu dilanjutkan, silakan diteruskan, apalagi itu namanya teknik menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan. Kita lanjut. Materi kita berikutnya adalah tentang tahap-tahap komunikasi terapeutik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 4 tahap. Ya, 4 tahap dalam komunikasi terapeutik. Tahap yang pertama tahap apa? Kalibrasi. Tahap yang kedua? Orientasi. Tahap orientasi. Tahap yang ketiga? Tahap kerja. Dan yang keempat? Koordinasi. Oke. Tahapan-tahapan komunikasi terapeutik ini teman-teman lihat itu ada anak panah. Artinya tahapan-tahapan ini dilakukan secara berurutan untuk membantu teman-teman bisa memahami tentang tahap-tahap dari komunikasi terapeutik. Ya, Ibu akan tayangkan sebuah video. Kalian silakan menyaksikan video ini. Kemudian silakan dicatat hal-hal penting apa saja yang kalian dapatkan. Ya, di setiap tahapnya. Jadi di tahap kalibrasi itu apa yang harus dilakukan, di tahap orientasinya itu apa yang harus dilakukan, di tahap kerja itu apa yang harus dilakukan, dan di tahap terminasi. Oke, kita putarkan videonya ya. Perkenalkan, saya Jessica, tugas dari Klinik Sehat yang hari ini melakukan kunjungan rumah pada Oma. Kalau boleh saya tahu siapa nama Oma? Bagaimana kabar Oma hari ini? Semalam bisa tidur dengan nyenyak, Oma? Bisa. Apakah obat yang diberikan dari klinik sudah diminum habis? Belum. Baik, hari ini saya akan melakukan pengukuran tekanan darah pada Oma. Tujuannya adalah untuk mengecek tekanan darah Oma selama Oma menjalani terapi yang kami berikan. Apakah Oma bersedia? Sedia. Saya butuh waktunya sekitar 10 menit ya Oma. Kita lakukan pengukuran tekanan
adanya di ruangan ini saja. Di sini orang tinggalnya dengan siapa saja? Anak-anak. Kalau jam ini mereka pergi ke sekolah semua. Bisa ambil semua ke sekolah. Dulu ke rumah. Oke. Kalau saya tidak makamnya, saya pasang ya. Saya cek sekali lagi ya Bapak. Tekanan darahnya 130 per 90 mm per usia tekanan darahnya ada pada berarti orang sudah dibuat dengan baik, jadi sudah cukup sehingga tekanan darahnya sudah tidak tinggi lagi. Kemarin saat itu saya tekanan darahnya 160 per 100. Ini setelah 1 minggu mengkonsumsi obat tersebut, antara orang itu hari ini menjadi 130 per 90 mm. Ada mana? Ada keluhan lain lagi? Karena tensinya sudah normal, ada keluhan lain lagi. Rasakan sedikit tapi selama ini masih makannya baik. Kalau merasa pusing, masih banyak istirahat, ya, lebih waktu, ya, kemudian bangun pagi jangan terlalu lagi. Ini apa ya? Nanti minggu depan saya akan kembali lagi di sini. Oke, tadi kalian sudah menyaksikan video tentang komunikasi terapeutik. Di dalam video tadi ada tahapan-tahapannya, ya, dari tahap prainteraksi sampai ke tahap yang terakhir yaitu tahap terminasi. Oke, selanjutnya teman-teman boleh mengerjakan LKPD yang sudah ibu bagikan tadi. Waktu kalian mengerjakannya adalah 15 menit. Setelah kalian mengerjakan LKPD, nanti LKPD itu akan dipresentasikan. Jadi silakan memilih satu orang perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya, dan kepada teman-teman kelompok lain, ya, silakan untuk menanggapi atau nanti memberikan pertanyaan terkait hasil presentasi dari teman-teman kelompok. Oke, silakan sekarang kalian silakan mengerjakan LKPD-nya.
itu kita ice breaking sedikit ya. Ice breaking kita pada hari ini namanya adalah go, boost, dan yes. Tepuk 1, go. Tepuk 2, boost. Tepuk 3, yes. Tepuk 3, 3, 3. Yes. 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 Baik, selanjutnya kita akan melakukan presentasi dan tanggapan. Kita mulai presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami yaitu kelompok 1. Saya Veronica Bule sebagai moderator. Tahap prainteraksi. Tahap prainteraksi merupakan tahap persiapan yang dapat dilakukan asisten perawat sebelum berinteraksi dan berkomunikasi dengan klien atau pasien. Contohnya, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dan menyiapkan materi untuk memberikan pendidikan. Saya dari kelompok 3 hanya ingin menangkap sedikit. Itu lagi satu-satunya yang perlu kami yaitu asisten perawat juga harus mempersiapkan mentalnya sebelum bertemu dengan pasien. Baik, terima kasih untuk Ayu, terima kasih juga untuk kelompok 1. Kita beri love semua untuk kelompok 1 dulu, begini semua. Terima kasih, selamat duduk kelompok 1. Kita ke kelompok yang kedua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Leonarda Stefania Renggo. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tahap orientasi. Tahap ini merupakan bagian awal yang dilakukan saat pertama kali bertemu atau dengan kontak dengan klien. Rincian kegiatannya adalah yang pertama, salam terapeutik seperti memperkenalkan diri kepada pasien. Yang kedua, evaluasi dan validasi seperti tanyakan kabar atau kondisi saat ini dari klien atau pasien dan identifikasi klien atau pasien. Yang ketiga, kontak seperti adanya kontrak tujuan, kontrak waktu, dan kontrak tempat yang akan disampaikan kepada pasien. Sekian dan terima kasih. Kami hanya ingin menambahkan, asisten perawat perlu memperhatikan penampilan saat akan berinteraksi sehingga memiliki kesan layak dan dapat dipercaya oleh klien atau pasien. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita juga berikan love semua untuk kelompok 2. Ya, beri love. Kita lanjut berikutnya presentasi ke kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama tentang tahap kerja. Tahap kerja merupakan tahap inti dalam keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Yang pertama, mengeluarkan alat yang sudah disiapkan untuk pemeriksaan, memasang alat tekanan darah di lengan pasien, mulai melakukan pemeriksaan, menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pasien, dan mencatat hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan bagian akhir dari pertemuan asisten perawat dengan klien atau pasien. Caranya misalnya menanyakan kepada pasien, mungkin ada keluhan dari pasien sesuai dengan sakit yang dialami oleh pasien. Yang kedua, menyarankan kepada pasien agar tetap menjaga kesehatan dan membuat kontrak untuk tindakan selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya dari kelompok 2 ingin menambahkan sedikit jawaban untuk kelompok 3. Pada tahap kerja, asisten perawat akan melakukan kerja sesuai dengan kontrak tujuan di tahap orientasi. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Kita beri love dulu untuk kelompok 3. Ya. Baik, setelah kalian tadi melakukan presentasi, berikutnya Ibu akan memberikan penguatan terkait hal yang sudah kalian presentasikan. Jadi tadi dari hasil presentasi kalian sebenarnya sudah dilengkapi oleh teman-teman kelompok. Ya, ada 4 tahap dalam komunikasi terapeutik. Yang pertama itu ada tahap prainteraksi, kemudian yang kedua itu ada tahap orientasi, yang ketiga ada tahap kerja, dan yang keempat adalah tahap terminasi. Nah, apa saja yang kita lakukan pada setiap tahapan-tahapan itu? Di tahap prainteraksi yang harus dilakukan adalah kita melakukan persiapan diri, persiapan alat bahan, dan persiapan materi.
Untuk persiapan alat dan bahan serta materi itu disesuaikan dengan tindakan apa yang mau kita lakukan, dan juga ditambah dengan persiapan mental. Nah, kemudian yang kedua di tahap orientasi, ya, yang dilakukan itu adalah apa? Kita mengucapkan salam membuka, kemudian kita memperkenalkan diri kita, kemudian kita menanyakan kabar pasien, ya, kemudian identifikasi pasien, ya, identifikasi pasien misalnya contohnya apa Ibu? Misalnya kita menanyakan bagaimana tidurnya semalam, kemudian bagaimana obatnya sudah diminum atau belum, ya, gitu. Kemudian juga ditambah dengan kita membuat kontrak. Kontraknya ada 3, kontrak tujuan, kontrak waktu, dan kontrak tempat. Jadi kita mau melakukan tindakannya apa, kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan tempatnya di mana. Itu di tahap apa? Orientasi. Kemudian yang ketiga adalah tahap kerja. Nah, di tahap kerja itu yang dilakukan pada tahap kerja adalah kita melakukan tindakan yang sudah kita sepakati pada tahap orientasi. Nah, tadi kan di video tadi, di orientasi tadi merencanakan untuk melakukan tindakan pengukuran tekanan darah. Sehingga pada saat tahap kerja itu yang kita lakukan adalah melakukan pengukuran tekanan darah. Dan yang terakhir adalah tahap terminasi. Nah, apa yang dilakukan tahap terminasi? Terminasi itu kita bisa melakukan evaluasi. Ya, evaluasi dari tindakan yang sudah kita lakukan. Ada evaluasi subjektif dan evaluasi objektif. Kalau evaluasi subjektif itu seperti apa? Kita menanyakan perasaan pasien atau menanyakan keluhan-keluhan lanjut dari pasien. Kemudian juga kita bisa melakukan evaluasi objektif. Artinya kita bisa melihat pasien. Oh, setelah kita sudah selesai melakukan tindakan, pasien tampaknya seperti apa? Ya. Dan jangan lupa di fase terminasi kita juga melakukan kontrak. Kontrak kalau memang pertemuan kita itu akan dilanjutkan. Ya, jadi kontrak di terminasi itu adalah kontrak untuk pertemuan berikutnya. Sedangkan kalau kontrak di tahap orientasi adalah kontrak pada saat kita mau melakukan tindakan. Oke, bagaimana teman-teman sudah mengerti? Sudah. Oke. Nah, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya mungkin? Kalina? Kalina mau bertanya? Tidak? Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum mengerti tentang sikap, teknik, dan tahap-tahap komunikasi terapeutik, atau semua sudah mengerti? Sudah. Oke, kalau semuanya sudah mengerti, selanjutnya kita masuk pada bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membuat kesimpulan? Oke, Veronica boleh. Kesimpulan kita pada hari ini apa saja? Kesimpulannya adalah pada hari ini kita dapat mengetahui sikap, teknik-teknik komunikasi terapeutik, dan tahap-tahap komunikasi terapeutik. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar materi tentang sikap, komunikasi terapeutik, teknik, dan tahap-tahap. Ya, di sikap terapeutik tadi ada sikap posisi kita ketika berkomunikasi itu posisinya berhadapan, kemudian ada mata-mata, kemudian relax, ya, membungkuk ke arah pasien, ya, kemudian menunjukkan sikap terbuka. Kemudian teknik-teknik komunikasi terapeutik ada banyak yang bisa disebutkan, ada mendengarkan, diam, klarifikasi, ya, memfokuskan, diam, ya, itu teknik-teknik. Sedangkan tahap-tahap komunikasi terapeutik tadi ada 4 tahap. Tahap prainteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Oke, itu kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Ya, teman-teman silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, kita akan melakukan post test. Cek kembali masing-masing. Sudah semua? Sudah. Oke. Baik, silakan dikumpulkan dari ayu dari belakang.
di serta kemarin ya. Oke. Oke. Oke, selanjutnya kita akan melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Di layar ini sudah ada 4 pertanyaan refleksi. Hari ini, Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Berdasarkan hari ini yang telah saya pelajari adalah tahap-tahap, sikap, dan teknik kreatif. ya. Oke, terima kasih ini. Selanjutnya Benedika. Apa yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Tayangan video yang sangat bagus, mudah dipahami, dan penjelasannya sangat jelas. Oke, dan yang terakhir Patricia, silakan. Saya akan menjawab pada soal nomor 4, yaitu apa saja hal yang kurang atau perlu diperbaiki dari kegiatan pembelajaran hari ini. Berdasarkan kegiatan pembelajaran sebenarnya tidak ada yang kurang, tetapi hanya kondisi kelas agak tegang sedikit. Mungkin karena kondisi Panas ya. Berikutnya ada tugas untuk kalian. Ya, tugas kalian, tugas praktik kalian. Kalian bisa melakukannya nanti di rumah. Membuat video demonstrasi komunikasi terapeutik. Baik, terima kasih untuk seluruh keterlibatan kita semua pada hari ini. Untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan melanjutkan tentang materi informasi kesehatan. Minta kalian tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Kemudian mari kita akhiri seluruh kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Ibu minta kesediaan Kalina untuk memimpin kita di dalam. Marilah kita mengambil sikap berdoa yang baik dalam nama Bapa. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari awal kegiatan kami sampai akhir ini. Sekarang lindungilah kami dalam perjalanan pulang supaya kami tiba di rumah kami dengan selamat. Nama kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, semuanya terima kasih banyak. Selamat siang dan selamat beri salam. Siap, beri salam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang.